Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Sport yang selalu membahas mengenai trading sport di Dodak dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Dodak. Token Celo. Nah, token Celo ini teman-teman, ini sudah lama juga tidak pump. Dan hari ini ada pergerakan di platform Indodax. Pergerakannya dari harga dia stagnan Rp6.100, dia stagnan. Kemudian market secara tiba-tiba pump secara brutal, dan pump ini pump mendadak, hanya 2 candle dari 6.100 ya naik ke 1 candle di harga 8.900, kemudian candle berikutnya menembus di angka 15.000, artinya 150%. Cuma setelah 2 candle itu, candle yang ketiga dia langsung candle merah atau candle biris ya. Awalnya dia koreksi, terus koreksi ya, candle berikutnya terus koreksi, sampailah ke titik ya hampir mendekati harga awal di angka 7 ribuan dia stagnan. Sempat dia balik ke harga 6350. Sempat dia balik ke 6350, mendekati harga awal low dia 6100 sebelum dia pump. Nih. Setelah 6350, market ngebanting lagi ke 7 ribuan, stagnan. Baru dia pump lagi ke harga 10 ribuan. Setelah itu ngebanting lagi ya. Terus fluktuasinya aktif di harga 9 ribuan, lantas balik lagi ke harga 8.000, kemudian tadi sempat naik di harga 9.600. Kemudian ganti candle biris ya, sedang koreksi 8.600. Nah, ini teman-teman masih tanda tanya apakah Celo ini terus ya akan pump menjemput ke ATH high dia 15.000 atau akan mencari sangkuter. Nah, ini harus dicermati dulu teman-teman marketnya, karena teman-teman belum melihat marketnya secara global. Celo ini teman-teman hanya pump lokal, hanya ada di Indodax. Mengapa Celo di Indodax? Asetnya dia maintenance ya, supaya tidak bisa market global atau platform lain mengirimkan token ke Celo, dan Celo juga tidak bisa mengirim ke platform lain keluar, maka dia maintenance. Karena apa? Tujuan maintenance itu ya, ada faktor tersendiri. Bisa dia akan melakukan pump global di Indodax Celo ini. Dan juga faktor kedua, karena apa? Karena harga yang ada di Indodax dengan harga di platform atau exchange lain itu tidak sama. Di Indodax sekarang 8.681. Kita lihat di market lain. Exchange lain dia 6.021. Harga dia stagnan sebelum dia pump. Itulah harga dia. Karena dia sudah banyak listing di mana-mana, di Binance pun dia sudah ada Celo ini. Di Binance harganya sama di 6 ribuan. Di Coinbase, Bybit ya, Mac, KuCoin, Get.io semua 6.000. Dapat Indodax dia lain. Harganya sempat di 15.000. Nah, artinya dengan di Indodax dia maintenance Celo ini memang benar-benar supaya tidak kebobolan. Kalau dia tidak maintenance, kita bisa beli di Binance harga 6.000, kita kirim ke Indodax, jual di Indodax harga 9.000, 50% udah profit, maka dia pakai maintenance. Nah, ketika dia maintenance itu ada dua kemungkinan juga. Bisa di Indodax ini akan pump tinggi untuk mencari sangkuter dulu dia. Bisa juga dia akan pumpnya hanya semu, hanya sementara teman. Soalnya begini, koin-koin yang maintenance ini saya amati dia pada umumnya pump. Nah, termasuklah Celo ini. Cuma pump yang harga 15.000 ini tentunya sudah banyak menelan korban sangkuters di harga 15.000 ini. Sekarang pertanyaannya, apakah
setelah dia banyak menelan sangkuters ini, ya, sudah banyak mendapatkan korban-korban sangkut, apakah dia akan terus menembus di atas 15.000 atau mendekati untuk menjaring para sangkuters lebih banyak lagi, atau akan lebih tinggi lagi dia bisa. Dan juga dia bisa akan langsung turun lagi balik ke harga awal ke 6.000, lantas nggak naik-naik lagi. Jadi udah dapat korban di harga yang sangkut di pada waktu PAM 15.000, yang masuk di harga 10.000, dia sudah dapat banyak korban ya. Kemudian di harga 9 ribuan mungkin udah dapat, dia sudah puas, dia nggak lagi balik. Ini candle hijau tadi itu masih ada kekhawatiran bisa dia akan langsung naik untuk mencari atau menjaring sangkuter lebih banyak lagi, atau bisa langsung terus mengalami penurunan. Artinya udah cukup dia dapat korban di harga 15.000, 10.000 sampai 9 ribuan tadi yang masuk. Ini tentu banyak yang masuk tadi. Di harga 9 ribuan ini tentu banyak yang masuk tadi. Di 96 ya, di harga 9.000, 88 pasti banyak yang serok. Nah, kalau dia candle berikutnya 4 menit lagi masih candle merah turun, sudah artinya dia mau jaring sangkuter sini. Nah, semoga saja tidak ya. Semoga saja selo ini terus naik dulu, nanti udah tinggi baru dibantingnya balik ke harga awal. Ya. Karena token-token yang sudah listing di Binance ini biasanya jarang sih pam-pam tinggi-tinggi. Walaupun ada perbedaan harga juga, nanti dia akan sama. Ujung-ujungnya nanti baru sama harganya. Setelah dia naik tinggi, banyak yang masuk ya. Lantas dia koreksi lagi, nanti baru lama-lama sama dengan market global. Nah, barulah yang sangkuters yang beli di harga pucuk panik pasti. Panik dalam arti ujung-ujungnya jual posisi rugi atau sangkut. Nah, itu. Memang trading ini teman-teman butuh kecerdasan ya. Butuh ketangkasan, butuh kepiawaian. Jadi harus dasari dengan ilmu. Apalagi Indodax sekarang bukan seperti dulu. Sering saya katakan di konten-konten saya, Indodax bukan seperti dulu pola tradingnya. Jadi yang biasa main Indodax di tahun 2020 sampai 2024 itu sama, pola-polanya sama, karakteristik token sama. Terbang sekian, dia ketika koreksi tidak bisa menembus level support segini. Nah, kalau sekarang enggak, serem sekali sekarang, sama kayak kita main di Transparent. Kalau salah set, kalau salah pilih koin atau salah masuk di harga ya, maka ketika dibanting bisa jadi abu total. Ya, kalau dulu enggak Indodax. Indodax itu kalau jadi abu kecuali kita beli di harga pucuk, kita kejar kereta, dibanting baru jadi abu. Nah, kalau sekarang kita beli di harga bawah pun ya, bisa jadi abu di Indodax sekarang. Bisa jadi abu. Kita anggap aman sudah, bisa jadi abu. Kalau dulu ya aman. Dia serendah-rendahnya ketika dia koreksi paling 20% di bawah harga low kalau dulu. Sekarang tidak bisa diprediksi. Bisa di bawah harga low itu 90% dia minus. Banyak contoh sudah saya amati sekarang. Makanya sekarang butuh kehati-hatiannya harus lebih tinggi teman-teman. Harus hati-hati. Kita nggak kaget kalau dia terbang ya 300% lantas ngebanting lagi, nggak kaget itu. Ini yang kaget itu udah terbang 300%, ngebanting bisa ke 90% ke bawah. Sudah balik ke harga support dia di harga low, dari harga low tadi bisa minus lagi 90%. Nah, itu sekarang ini. Makanya harus lebih teliti, lebih hati-hati dan analisa dulu sebelum masuk. Ini mau ganti candle ya. Apakah akan candle hijau atau akan balik merah lagi? Nah, tetap teman-teman lakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli selo karena semua berisiko tinggi. Harus lakukan riset ya. Kalau saya yakin buy, kalau tidak yakin abaikan. Jangan sampai kita terjebak sangkut, mengharap profit ujung-ujungnya sangkut. Tetap disclaimer on Dior. Ya, semoga celo candle berikutnya ini sudah ganti candle, akan candle hijau akan terus menembus di atas 10.000 atau menembus new ATH di atas 15.000. Hati-hati, ingat selo dengan market global berbeda harga. Hanya di Indodax PAM-nya ya, tetap disclaimer on Dior. Sampai sini edukasinya, semoga cuan. Dan jangan lupa dibantu saya komen saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri,
dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.